kembali dalam live event memilih pemimpin negeri dan sekarang kami akan memantau TPS-TPS di mana para calon presiden dan calon wakil presiden akan mencoblos nantinya. Memang dari calon presiden dan juga calon wakil presiden akan mencoblos semuanya di Jakarta atau di Jawa Barat. Yang berarti TPS-nya akan dibuka pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita mulai kemana dulu Robert kali ini? Kita akan melihat bagaimana persiapan dari TPS 008 di Gambir di Jalan Veteran Raya Jakarta Pusat. Ini adalah TPS tempat Capres nomor urut 01. Sudah ada rekan Joko Widodo Nadia akan Atmaji mencoblos di di sana. Kita akan bergabung bersama dengan Nadia Atmaji. Nadia, sejauh apa saja persiapan untuk menggelar pemungutan suara yang akan dibuka pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti di Capres tempat Pak Jokowi akan mencoblos. Saat ini persiapan yang tengah dilakukan adalah berupa sterilisasi yang dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden di lokasi atau TPS 008 Gambir, Jakarta Pusat, tempat calon presiden petahana Joko Widodo akan menggunakan hak pilihnya di pemilu serentak 2019 ini. Sterilisasi dilakukan, maka kemudian awak media dan juga KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara ini diminta untuk keluar dari wilayah dari TPS ini. Pas Pampres tengah melakukan penyisiran dan juga kami melihat tadi ada anjing pelacak yang juga melakukan penyisiran di kawasan ini. Kami mendapat informasi bahwa tidak ada persiapan khusus sebenarnya di TPS ini, kendati demikian hanya saja ada pengamanan yang lebih ketat dibanding dengan TPS-TPS lain dikarenakan calon presiden petahana akan menggunakan hak suaranya di sini. Selain itu juga informasinya Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara juga akan melakukan pemungutan suara di lokasi yang sama dengan calon presiden petahana. Robert. Nadia, Anda kan sudah beberapa lama di sana, mungkin sudah mendapatkan informasi kira-kira calon presiden petahana Joko Widodo ini akan nyoblos jam berapa di sana? Informasi yang kami himpun bahwa rencananya calon presiden petahana ini akan datang ke TPS pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Nanti demikian kenyataannya seperti apa, nanti apakah mungkin bisa lebih cepat atau kemudian lebih lambat, kita akan lihat saja nanti. Yang jelas TPS ini telah dibuka pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Calon presiden petahana akan menggunakan hak suaranya ini bersama dengan ratusan warga lainnya yang masuk dalam DPT. Total informasinya ada 198 orang yang masuk dalam DPT ditambah dengan 2% surat suara tambahan, yaitu sekitar 4 surat suara begitu. Ajeng. Ya, Nadia, mengingat ini adalah TPS di mana Capres nomor urut 01 Joko Widodo akan mencoblos. Kemudian bagaimana antisipasi dari aparat pengamanan untuk mengamankan atau juga mengantisipasi antusiasme warga yang mungkin ingin datang pasti untuk pengen melihat pada selfie, pengen Capres. lihat ya. Iya. Ya, dari pihak pengamanan tadi telah memberikan instruksi kepada awak media dan juga kemarin telah memberikan pengarahan bahwa ini memang adalah pesta demokrasi, tetapi diharapkan juga taat pada aturan. Salah satunya adalah dengan menggunakan ID atau tanda pengenal untuk wartawan, sementara untuk petugas yang ada di sini juga diharapkan menggunakan tanda pengenal. Di sini adalah gedung lembaga administrasi negara yang menjadi lokasi, maka dari petugas LAN-nya pun, dari karyawan LAN-nya juga diminta untuk menggunakan tanda pengenal, sehingga tidak bisa sembarang orang yang bisa masuk ke dalam TPS tempat calon presiden petahana Joko Widodo ini akan menggunakan hak suaranya. Ya Nadia, tampaknya kalau misalnya kita lihat ini di TPS 008 tadi di layar kaca kami lihat ada sejumlah petugas yang menggunakan baju daerah Betawi. Bisa ceritakan bagaimana mungkin ada hiasan-hiasan atau dihias dengan khusus di sana, seragamnya khusus, monggo silahkan. Ya, terkait dengan dekorasi ataupun bagaimana kemudian tendanya ini dibangun sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa. Tetapi memang dari KPPS-nya ini total ada 9 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara yang menggunakan, kalau untuk laki-laki kemeja batik khas, gambarnya ini khas ada ondel-ondel begitu. Sementara untuk perempuannya menggunakan kebaya putih, di bawahnya kain batik dengan gambar ondel-ondel tersebut. Dan saat ini tengah diputar lagu khas Betawi begitu untuk nampaknya untuk membangun suasana bahwa ini adalah di ibu kota. Ajeng. Baik Nadia Atmaji, selamat kembali bertugas. Terima kasih atas laporan Anda.
Kita langsung bergabung sama Mbak Titi, Prof. Komar. Prof, kalau kita lihat dan juga Mbak Titi, ada sebuah nuansa pesta sebenarnya, pesta adat daerah kalau saya lihat. Di berbagai TPS kan sudah ada, TPS dari Leona Samosir nanti akan bergabung dengan kita, dikatakan harus memakai baju daerah. Oh gitu, iya. Harus memakai baju daerah. Jadi kan ini ada sebenarnya kegembiraan masyarakat yang muncul. Iya, betul. Jadi desain kita di dalam membuat TPS itu sesungguhnya desain sangat Indonesia. Sangat guyup, sangat persaudaraan, unsur sosialnya itu sangat tinggi. Kenapa TPS itu dibangun di lingkungan sekitar? Betul. Maksimal satu TPS 300. Betul. Dan penyelenggara supaya saling kenal. Nah, jadi sebenarnya kontrol sosial kita itu sangat Ketat. sangat baik karena yang mengontrol adalah sesama. Jadi bagaimana TPS dibangun dari lingkungan bersama, petugasnya pun dari lingkungan yang sama. Jadi saling mengawasi, saling menjalankan itu bersama-sama. Jadi suasana guyup, gotong royong, ketemu kebersamaan. lagi sama tetangga-tetangga. Nah, makanya kalau di RT saya misalnya, kalau masa pemungutan suara itu artinya adalah masa berkumpul. Apalagi kan kita hari libur. Betul. Jadi keistimewaan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang, Dimanfaatkan. hari pemungutan suara adalah hari yang diliburkan. Betul. Makanya saya selalu bilang, hari pemungutan suara itu adalah hari edukasi demokrasi nasional. Kita betul-betul belajar bagaimana praktik demokrasi prosedurnya, tetapi juga substansi demokrasi melalui partisipasi warga. Kalau mendirikan TPS di lingkungan saya itu selalu urunan. Betul. Kalau pakai baju Urunan. adat kan nggak mungkin disewain KPU kan, Betul. pasti sewa sendiri gitu. Iya. Jadi kebersamaan, rasa memiliki ini yang tidak boleh dirusak dengan rasa takut. Betul. Ayo kita dirikan ini, dirikan itu, seolah-olah kita ini darurat gitu. Betul. Padahal Pak RT-nya, warganya sekarang mungkin lagi masak makanan pagi bersama-sama, lagi menyiapkan hiburan bersama-sama. Ini yang harus diangkat, jangan ketakutan-ketakutannya. Betul. Gitu. Prof juga setuju dengan ini? Gini, demokrasi itu kan hajatan rakyat. Rakyat punya negara, punya kedaulatan. Sekarang kita ingin memilih pemimpin. Jadi subjeknya itu kan rakyat. Oleh karena itu, rakyat jangan terlalu mengharapkan, menggantungkan kepada negara, tapi mereka yang harus ikut mengawasi. Jadi petugas KPU, Panwas itu perpanjangan tangan dari rakyat. Jangan kemudian nyalah-nyalahkan KPU, tapi KPU apa yang bisa kami bantu gitu, ada masalah apa gitu. Jadi ini harus menyatu, sehingga desainnya sudah Titik katakan tadi kan sudah menyatu. Makanya saya sampaikan ya, terima kasih kepada RT, masyarakat. Saya sendiri kan tanya pada tetangga-tetangga pada kumpul gitu. Karena masyarakat kita kan seneng ngumpul, guyup gitu. Soal pilihan itu ya anggap ya seni lah. Seperti Agustusan kan ada pertandingan gitu. Dan mereka kan senang-senang aja. Bisa nggak Pilpres ini coba kita hadapi layaknya Agustusan, ada berbagai macam pertandingan, dan kita ikuti, kita terima dengan gembira saja. Dan dengan sportif juga, jadi nggak ada mangkel gitu kalau orang Jawa bilang ya. Iya. Tadi Prof juga mengatakan bahwa kalau misal udah selesai pesta demokrasi, layaknya Asian Games kemarin selesai terus ada yang hilang. Ini akan juga seperti itu ya? Ada yang kangen Nanti nggak gini, dengan nuansa ini satu memang panjang ya lelah ya. Tapi kedua, nanti ada jadi kenangan yang indah sekali. Kalau kita jaga bersama, ini yang menang sungguhnya penyelenggaranya rakyat. Nanti indah sekali, walaupun setelah berlalu nanti kita akan kehilangan topik, sepi gitu kan. Biasanya kan WA ngomong Topiknya gitu. bulan puasa, Prof. Pasti 01, kita banyak lihat Prof. Komar di Metro TV. Nanti kan heboh ya, nanti kan sepi. Tentu ada positifnya dalam arti rekonsiliasi. Tambah lagi dibantu oleh bulan puasa, ini desain dari Tuhan ini. Gitu. Setelah ini kita masuk bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan nanti ada 17 Agustus. Iya, jadi satu ada kehilangan tema, tapi kita masuk tema yang lain, spiritualitas, ya kan, Ramadan adem. Ini luar biasa. Coba kalau kita amati rangkaian ini kan indah sekali kan. Dan pemirsa, kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami telah rangkum dari Dubai. Ini dia untuk Anda. Di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai ini ada berapa TPS, Pak? TPS ada 8, ya. Kita KSK 2 sudah berlangsung, TPS ada 8, Pak. Oke, dan total pemilih ada 4.805 DPT-nya. Dan insya Allah semua sukses, ya. Dan lancar-lancar aja. Semuanya betul-betul well prepare ya, dari mulai semua jajaran panitia ya sampai kubu sudah selesai. Antusiasme masyarakat yang
ikut pemilu sangat tinggi. Dan alhamdulillah juga hari ini masyarakat menggunakan ini sebagai kesempatan silaturahmi karena bertemu dengan banyak teman-teman lama dan juga sambil mereka menikmati bazar Indonesia. Itu adalah antusiasme masyarakat yang sudah berlangsung berhari-hari, tidak hanya di Dubai. Kita lihat di Hong Kong, antusiasme luar biasa. Di Sydney, Australia, luar biasa. Semuanya di Malaysia, di Singapura, luar biasa. Sampai semuanya. ngantri berkilo-kilometer loh. Betul. Kita enak di Indonesia hari ini, kita nggak usah ngantri berkilo-kilometer, ketemu sama tetangga, guyup semuanya. Dan kami akan hilangkan informasi dan kemeriahan lainnya usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.